قالوا آمنا برب العالمين. Kata Rasulullah, sebaik-baik abad adalah abadku. Abad di mana Rasulullah hidup. Lalu orang-orang yang mengikuti mereka atau yang mengikuti abad yang pertama. Lalu disebutkan lagi orang-orang yang mengikuti mereka, yang mengikuti abad kedua. Sehingga terciptalah 3 abad pertama. 3 abad pertama. 3 abad pertama inilah yang disebut dengan sebaik-baik masa. Dalam istilah fikih, dalam istilah ilmu hadis, di dalam istilah ilmu tafsir disebut dengan salafus saleh. Salafus saleh. Nah, jadi kalau ada yang bilang, Ustaz, salafus saleh itu sama dengan salafi? Tidak. Ya, salafi pemahaman yang menyebutkan bahwa mereka mengikuti salafus saleh. Saya tidak mengatakan pemahaman, saya mengatakan orangnya langsung. Orangnya namanya as-salafus saleh. Kira-kira bisa beda istilah ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan terjebak dengan istilah. Jadi saya hanya ingin menjelaskan istilahnya saja. Nah, salafus saleh ini dimulai dari generasi pertama namanya sahabat. Namanya sahabat. Ini yang pertama. Siapa itu sahabat? 3 syarat sahabat. Seseorang disebut sahabat Nabi 3 syaratnya. Kalau terpenuhi 3 syarat ini, dia jadi sahabat. Kalau tidak terpenuhi 3 syarat ini, dia tidak jadi sahabat. Ustadz, antum ini sahabat Nabi bukan? Diuji dengan 3 ini. Kita uji sekarang. Pak Arif ini sahabat Nabi bukan? Kita uji sekarang dengan 3 kriteria ini. Kalau terpenuhi, iya. 1 saja kurang, maka bukan sahabat. Kita uji ya. Pertama, yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, ini kayaknya kita masuk semua gitu. Sudah masuk semua ya, calon-calon sahabat Nabi ini. Karena poin pertama udah masuk. Tapi tunggu, masih ada 2 lagi. Itu pertama. Yang kedua, yang hidup di zamannya Rasulullah. Udah gugur. Tidak ada satupun sahabat Nabi. Karena tak ada yang lahir pada masa Nabi. Nah, yang ketiga, wajib bertemu dengan Nabi. Karena begini, ada orang hidup zaman Nabi tidak bertemu dengan Nabi, bukan sahabat. Contohnya mana? Contohnya Uwais Al-Qarni yang dari Yaman. Masuk Islamnya zaman Nabi tapi tidak ketemu dengan Nabi, maka tidak dimasukkan ke dalam golongan sahabat Nabi. Ada orang ketemu Nabi tapi zaman sekarang hidupnya karena ketemu Nabi dalam mimpi. Nah, itu pun bukan sahabat. Nanti jangan-jangan bangun pagi saya sudah jadi sahabat Nabi. Kenapa? Tadi malam mimpi ketemu Nabi. Ente salah, bro. Jadi sahabat Nabi ketemu Nabi tapi di zaman Nabi, bukan di mimpi tadi malam. Nah, bisa paham? 3 syaratnya. Pertama, beriman kepada Allah dan Rasul. Yang kedua, hidup zaman Nabi. Yang ketiga, bertemu dengan Nabi. Di bawahnya itu disebut dengan tabi'in. Ini banyak banget contohnya, Abu Bakar ya, Utsman, Umar, ya banyak sekali. Tabi'in. Tabi'in juga menggunakan 3 syarat tadi, hanya saja ke sahabat. Beriman kepada Allah dan Rasulnya, hidup masa sahabat, dan bertemu dengan sahabat Nabi. Nah, bertemu. Karena mereka tidak bertemu dengan Nabi. Tabi'in tidak bertemu dengan Nabi. Karena jika bertemu dengan Nabi namanya sahabat. Kalau bertemu dengan sahabat namanya tabi'in. Itu generasi kedua. Contohnya siapa Ustaz di tabi'in ini? Banyak. Di antaranya Muhammad ibn Sirin. Ahli dalam urusan tafsir mimpi. Siapa lagi Ustaz yang dari tabi'in? Di antaranya Hasan al-Basri. Ahli tasawuf besar itu dari kota Basrah, Hasan Basri. Siapa lagi? Ibnu Syihab Az-Zuhri yang biasa disebut dengan bapaknya ilmu hadis. Nah, itu namanya tabi'in. Siapa lagi? Sa'id bin Al-Musayyab, Sa'id bin Jubair. Pernah dengar nama-nama tadi? Yain sajalah, minimal saya senang. Kalaupun tak pernah dengar, minimal saya senang. Sudah. Yang ketiga, tabi'in.
Tabi'in ini juga menggunakan 3 syarat tadi. Syarat apa? Orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang hidup pada zaman tabi'in dan bertemu dengan tabi'in. Siapa contoh tabi'in? 4 mazhab. Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali, semuanya tabi'in. Kurun 3 ini, sahabat tabi'in itu semuanya 3 abad lamanya. Disebut dengan salafus saleh.